Apa kabar anak-anak bunda yang solih-solihah? Semoga senantiasa tetap dalam lindungan Allah dan tetap semangat dalam belajar. Baiklah anak-anak bunda, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran matematika kita. Ya, untuk kali ini yang akan kita bahas adalah tentang menyelesaikan soal-soal cerita operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Oke, tujuan hari ini setelah menyimak video pembelajaran dan berlatih, diharapkan anak-anak bunda nanti dapat menyelesaikan soal cerita operasi hitung campuran bilangan bulat dengan benar. Nah, sebelum kita belajar, kita buka dulu pertemuan kita kali ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk belajar pada hari ini. Baik, mari sama-sama kita lihat. Oke. Sebelumnya kita review dulu ya. Kita review dulu pembelajaran kita sebelumnya tentang hitung campuran. Nah, ini ada soal negatif 105 dibagi negatif 19 ditambah 4, nah, tapi dalam kurung ya, dikali 12. Yo, mana dulu nih? Iya, benar. Jadi yang kita pertama kerjakan adalah yang ada tanda dalam kurungnya. Yang ada tanda dalam kurung. Nah, negatif 105 kita tulis kembali dibagi negatif 19 ditambah 4 itu negatif 15, baru dikalikan 12. Bagi dan kali, karena sama-sama kuat, kita kerjakan terlebih dahulu tanda baginya, karena bagi yang lebih dahulu. Jadi negatif 105 dibagi negatif 15, min dibagi min, plus, ya, positif 7. Dikali 12 sama dengan 84. Dalam menyelesaikan soal cerita operasi hitung campuran bilangan bulat itu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan, ya. Ini langkah-langkah ini sebenarnya berlaku umum untuk penyelesaian soal cerita. Oke, apa saja? Yang pertama, yaitu tentukan hal yang diketahui dalam soal. Selanjutnya, tentukan hal yang ditanya. Kemudian, buatlah model matematika yang sesuai. Kemudian, selesaikan soal dengan model matematika. Dan terakhir, periksa kembali jawaban yang didapat. Nah, langkah-langkah ini berlaku untuk menyelesaikan soal-soal cerita. Ya, sebenarnya tidak hanya pada bilangan bulat, tapi juga soal-soal cerita yang lainnya. Baik, kita akan bahas satu persatu contoh soal. Ini ada contoh soal yang pertama. Ekor ikan berenang pada kedalaman 7 meter di bawah permukaan laut. Ikan tersebut melihat umpan di bawahnya, kemudian turun sejauh 4 meter untuk mendapatkan umpan. Selang beberapa saat, ikan naik menuju permukaan sejauh 6 meter. Di mana posisi ikan sekarang? Oke. Sama-sama kita bahas yuk. Yang pertama tadi, menuliskan apa saja yang diketahui dan ditanya dalam soal. Nah ini, posisi ikan itu 7 meter di bawah permukaan laut. Berarti kalau ditulis negatif 7. Turun ke bawah lagi sejauh 4 meter. Setelah itu naik sejauh 6 meter. Nah ditanya, berapa posisi ikan sekarang? Kita gambar dulu ya. Nah, ini gambar permukaan air laut. Nah, kemudian di sini ada kita buat garis bantu ya, garis bilangan bantu yang ke bawah nih. Ini kita anggap titik 0 di sini ya, permukaan air laut ini. Oke, posisi ikan 7 meter di bawah permukaan air laut berarti di posisi negatif 7. Kemudian turun lagi sejauh 4 meter. Nah, ya, 1, 2, 3, 4 ada di posisi negatif 11. Selanjutnya naik sejauh 6 meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, posisinya ada di posisi negatif 5 atau 5 meter di bawah permukaan air laut.
Nah, secara gambar ini sudah terjawab. Bagaimana cara matematika kita menuliskannya? Oke, jadi menuliskannya seperti ini. Nah, negatif 7, ya, posisi awal, kemudian dikurang 4. Kenapa dikurang? Karena turun ke bawah, turun itu dikurang. Kemudian naik lagi, naik 6 naik 6 meter ke permukaan laut berarti ditambah 6. Kita selesaikan satu persatu. Karena ini kurang dan tambah, nah negatif 7 dikurang 4 ditambah 6, negatif 11 hasilnya, kemudian ditambah 6, hasilnya negatif 5. Jangan lupa, jadi posisi ikan sekarang adalah 5 meter di bawah permukaan air laut. Ya, kita lanjutkan contoh selanjutnya. Ini silakan dibaca soalnya. Oke, setelah dibaca, kita tentukan ya. Yang diketahui adalah suhu mula-mula negatif 12 derajat Celcius, kemudian naik 1 derajat Celcius setiap 10 menit. Yang ditanya, suhu setelah 30 menit. Baik, kita akan tentukan. Nah, kita buat dulu ya. Garis bilangannya, suhu mula-mula itu nih, negatif 12. Oke, selanjutnya, naik 1 derajat Celcius dalam 10 menit, berarti kalau 20 menit, naik 2, 30 menit, naik 3. Maka, secara matematis bisa kita tulis suhu setelah 30 menit. Nah, negatif 12, ini suhu mula-mulanya, ditambah 3, yaitu negatif 9. Jadi, suhu setelah 30 menit adalah negatif 9. Sampai sini semoga bisa dipahami sebelum kita lanjut ke contoh berikutnya. Baik, kita akan lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Semoga yang tadi bisa dipahami ya. Nanti diulang-ulang lagi sambil berlatih. Nah, contoh berikutnya masih tentang kenaikan suhu nih. Sebuah panci berisi air diletakkan di atas kompor. Suhu air di dalam panci mula-mula adalah 15 derajat Celcius. Setelah api kompor dihidupkan, kemudian suhunya naik 5 derajat Celcius setiap menit. Berapa suhu air di dalam panci setelah 10 menit? Ya, pertama tetap kita tentukan dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Nah, ini yang diketahui dan yang ditanya ya. Suhu mula-mula dan kenaikannya. Yang ditanya suhu setelah 10 menit. Nah, ini kita coba pakai bantuan gambar. Suhu mula-mula itu 15 derajat Celcius. 1 menit naik 5 derajat Celcius. Berarti kalau 1 menit itu 5 derajat, 2 menit berapa nak? Iya, naik 10 derajat. 3 menit? Ya, tepat sekali naik 15 derajat. Berarti kalau 10 menit, naiknya berapa derajat? Dalam 10 menit, maka dia akan naik. Ya, 10 dikali 5, 50 derajat Celcius. Oke, kita sudah tahu nih kenaikannya. Sekarang yang ditanya, suhu akhirnya kan, suhu setelah 10 menit, nah, maka dapat kita tuliskan seperti berikut. 15, ini suhu mula-mulanya, ditambah 10 dikali 5. Ya, 10 kali 5 ini adalah kenaikan suhu dalam 10 menit ya. Oke, jadi ini tambah dengan kali, karena ini operasi pencampuran maka kali kita dahulukan. 15 kita tulis kembali, ditambah 10 dikali 5, 50. 15 ditambah 50, 65. Nah, kita sudah menyelesaikan nih, ya, secara matematisnya. Selanjutnya kita buat kesimpulan. Jadi, suhu setelah 10 menit itu adalah 65 derajat Celcius. Jangan lupa untuk membuat kesimpulan setelah kita menyelesaikan soalnya. Setelah kita mengecek kembali jawabannya. Baik, sampai sini semoga bisa dipahami ya, Nak ya. Nah, masih ada contoh lagi nih, ya.
Baik anak-anak bunda, kita lanjutkan contoh selanjutnya ya. Oke. Sebuah lomba cerdas cermat diikuti oleh 3 tim. Setiap tim mendapatkan poin 3 jika benar dan negatif 1 jika salah. Pada babak pertama, tim merah mendapatkan nilai 15. Di babak kedua, tim merah dapat menjawab 4 soal dengan benar, 2 soal salah. Nah, berapa nilai tim merah pada akhir babak kedua? Oke, seperti sebelum-sebelumnya, kita buat dulu ya. Kita tulis dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Nah, ini dia yang diketahui dan yang ditanya. Silahkan anak-anak bunda baca. Oke, nah, kita selesaikan. Jadi kalau ditanya nilai setelah babak kedua itu berarti gabungan dari babak pertama dan babak kedua. Nah, di babak pertama mendapatkan nilai 15 nih. Kemudian babak keduanya itu 4 soalnya benar dan 2 soalnya salah. Benar dapat poin 3, jadi 4 kali 3. Kemudian salah, poinnya negatif 1, jadi 2 dikali negatif 1. Langsung saja kita selesaikan ya. Oke, 15 ditambah 4 kali 3, 12, ditambah 2 kali negatif 1, negatif 2. Nah, sekarang sudah bisa kita selesaikan. 15 ditambah 12 dikurang 2 ya, jadinya ini ditambah negatif 2 ini artinya nanti dikurang 2 ya. Nah, 15 tambah 12 itu 27, dikurang 2 hasilnya 25. Oke, dicek lagi, benar nggak 25? Jika setelah dicek udah benar, jangan lupa kita tuliskan apa kesimpulannya. Jadi, nilai merah setelah babak kedua adalah 25. Sampai sini semoga bisa dipahami ya anak-anak. Oke, satu lagi. Baik anak-anak bunda, contoh terakhir sebelum kita belajar atau berlatih menyelesaikan soal. Nah, ini tentang aturan dalam turnamen voli. Nah, setiap pertandingan, tim yang menang akan dapat poin 2, yang kalah negatif 1 atau minus 1, dan 0 jika seri. Apabila tim A bermain sebanyak 12 kali dengan 6 kali menang dan 3 kali seri, berapa total poin tim A? Baik, seperti sebelumnya, maka langkah pertama kita tuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Oke, silakan dibaca ya, ini yang diketahui. Menang, kalah, seri. Oke, poinnya masing-masing. Kemudian tim A bermain 12 kali, 6 kali menang, dan 3 kali seri. Berarti kalahnya berapa kali nih? Oke, kita akan selesaikan. Berarti kalahnya juga 3 kali. Maka poin tim A, jadi poin tim A dapat kita tuliskan seperti ini rumusnya ya. Ini benar, kemudian ini benar, menang masih bunda, ini yang menang, kemudian ini kalah, kemudian ini yang seri. Oke, karena menangnya itu 6 kali, maka 6 kali 2 poin, kemudian ditambah kalahnya itu 3 ya. Nah, 3 kali minus 1 poin, dan serinya itu 3 kali juga, maka 3 dikali 6. Nah, kita tinggal hitung saja. 6 kali 2, 12, ditambah 3 kali negatif 1, negatif 3, ditambah 3 kali 0, 0. Maka setelah kita hitung, hasilnya 9. Ini kita hitung kembali ya, periksa kembali nih langkahnya tadi setelah dapat hasil diperiksa kembali. Oke, setelah diperiksa kembali sudah benar, maka jangan lupa kita buat kesimpulan. Jadi, poin tim A adalah 9.
Baik, yang terakhir ada ayo berlatih, silahkan Ananda kerjakan di buku tulisnya, kemudian nanti difotokan dan dikirimkan ke WA Bunda nak ya. Oke, baik, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Semoga berkah dan manfaat ilmu yang kita dapatkan. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.